Halo teman-teman, balik lagi bersama aku Aga. Yuk kita diskusi lagi terkait dengan pertanyaan yang biasa muncul seputar karir. Nah, pada kesempatan ini aku pengen sharing terkait dengan apa sih jenis font, huruf untuk CV dan resume. Mungkin bagi teman-teman di sini ada yang udah paham ya, tapi mungkin ada yang pengen belajar dari perspektif lain. Nah, bagi teman-teman yang nonton video ini sebagai video pertama dari channelku, aku pengen ngucapin selamat datang, salam kenal. Silahkan teman-teman bisa explore semua yang ada di channelku, barangkali teman-teman sedang butuhkan. Misalkan teman-teman lagi belajar terkait dengan tahapan-tahapan yang ada di rekrutmen, teman-teman bisa cek melalui playlist dari channelku ini. Kalau misalkan teman-teman di sini ada yang spesifik lagi belajar untuk persiapan tes BUMN, tes CASN, tes beasiswa, atau mau belajar terkait dengan Microsoft Excel, teman-teman bisa cek di video shorts-nya. Dan apabila di sini ada teman-teman yang merupakan seorang job seeker, teman-teman bisa cek di bagian community, karena di sana aku akan share informasi lowongan pekerjaan secara berkala. Nah, bagi teman-teman, silahkan kalau mau menyiapkan buku catatannya dulu, boleh banget. Nanti kalau ada pertanyaan, boleh dituliskan di kolom komentar. Kalau misalkan teman-teman pengen ada diskusi konsultasi lebih detail, teman-teman silahkan hubungin aku lewat sosmedku yang teman-teman bisa temukan di channelku ini. Nah, kita ngobrol dulu ya teman-teman. Kira-kira jenis font apa sih yang cocok untuk CV-nya teman-teman? Kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pandangan ya teman-teman ya. Aku mengutip beberapa. Yang pertama adalah dari Daniel. Dia adalah tech recruiter-nya Apple. Yang disarankan oleh beliau adalah teman-teman bisa menggunakan font-font di atas yang aku kasih warna biru. Arial, Calibri, Helvetica, Georgia, dan Times New Roman. Kayak gitu. Dan di sini dia juga menyampaikan bahwa untuk ukuran fontnya sendiri antara 10 sampai dengan 12 kayak gitu. Mungkin nanti teman-teman bisa ketahui secara lebih detail dengan cek sumber yang ada di sini. Jadi aku pengen berfokus pada fontnya apa, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi yang di atas itu. Kemudian ada lagi pendapat yang lain, ini aku ngambilnya dari Indeed. Di sana menyampaikan bahwa biasanya tuh yang umum itu pakai yang serif font atau yang sans serif gitu. Nah, untuk yang serif font itu listnya ada di sana. Kemudian di sampingnya adalah yang sans serif. Ini artinya adalah yang umum kok, biasa dipakai untuk resume atau CV kayak gitu. Nah, silahkan teman-teman sambil bayangkan apakah teman-teman pernah atau sedang menggunakan font tersebut kayak gitu. Oke. Kemudian ada satu pendapat lagi di sini. Nah, ini dari Easy Resume. Nah, ada rekomendasi 10 font yang bagus dan aman. Kenapa disebut aman? Nanti kita bahas di belakang. Yaitu font-font yang ada di samping ini, teman-teman. Dari 3 contoh pandangan ini, sumber ini, ada beberapa font yang duplikat. Disebut di pertama, kedua, dan ketiga gitu. Ada yang disebut 2 dari 3, ada yang salah satunya. Artinya, bahwa ini memang ya font rekomendasi dan yang bagus, dan aku pribadi setuju teman-teman kayak gitu. Nah, kenapa sih ada apa dengan font-font ini? Nah, yuk kita coba sedikit detailin gitu ya teman-teman ya. Di sini aku ada beberapa contoh. Aku menulis kalimat yang sama teman-teman, kemudian menggunakan ukuran font yang sama, size-nya aku pilih 20 kayak gitu. Nah, masing-masing kalimat ini, saya cinta produk-produk Indonesia ini, aku ubah dengan font-font rekomendasi tadi. Beberapa aja gitu ya teman-teman ya. Bisa dilihat ya teman-teman di sini. Tanpa kita bilang bahwa ini nanti CV resume kita akan dilihat langsung oleh mata recruiter, oleh user, atau akan diproses oleh ATS atau applicant tracking system kayak gitu. Tapi kita lihat dulu di sini teman-teman. Nomor 1, setuju nggak teman-teman? Kalau misalkan font-font ini tuh enak aja dilihat di mata, kayak gitu. Hurufnya jelas, bacanya enak, kayak gitu. Nggak bikin lelah. Mungkin, itu salah satu alasannya, ya nggak sih? Yang kedua, kenapa ya kok ini yang direkomendasikan? Jadi ini sebenarnya tergantung dari informasi yang akan teman-teman tuliskan di CV. CV boleh 1 sampai dengan 3 halaman, kayak gitu. Tapi informasi kepadatan di dalamnya kan tergantung strategi masing-masing. Dan itu bergantung juga pada pengalaman masing-masing, kayak gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku pengen coba menganalisis. Teman-teman bisa lihat pipe. Pipe tuh garis tegak warna kuning ya teman-teman. Bisa dilihat
Walaupun ukuran size-nya sama 20, kalau font-nya beda, maka dia akan makan tempat dalam satu baris itu beda. Ada yang menjorok ke kanan, menjorok ke kiri, garisnya nggak sejajar teman-teman, kayak gitu. Nah, ini nanti akan teman-teman bisa pertimbangkan bahwa, oh kalau informasi yang pengen aku sampaikan di CV-ku itu banyak, tapi aku skenario-nya pengen CV-nya sekian halaman aja. Oh, aku pakai font yang sedikit lebih kecil deh, yang nggak makan tempat kalau misalkan aku pengen nulisnya sebagai narasi, kayak gitu. Atau, oh aku pengen pakai bales atau numbering, oh aku pakai yang begini aja deh. Ini skenario aja teman-teman, tapi tetap ya size-nya nanti nggak 20 ya, ini buat contoh aja teman-teman. Rekomendasi memang di seluruh dunia biasanya itu antara 10 sampai dengan 12 untuk informasi intinya. Kalau misalkan teman-teman nulis font bagian nama ya nggak apa-apa kalau mau lebih gede dari yang lain gitu ya. Ini sebagai perbandingan aja gitu teman-teman. Perbandingan antara font-font yang direkomendasikan. Nah, kalau misalkan kita bandingkan dengan font yang di luar itu gitu. Teman-teman bisa cek. Yang di atas adalah font rekomendasi yang tadi disebut beberapa di 3 rekomendasi usulan tadi ya, teman-teman, dari 3 sumber tadi. Di sini aku coba masukkan beberapa font yang tidak disebut di situ, yang tidak direkomendasikan. Dari beberapa sumber di luar yang memang aku nggak tampilin di sini, font-font ini juga nggak disebutkan. Di sini teman-teman bisa melihat bahwa dari font-font yang tidak direkomendasikan ini, ada yang memang tetap masih enak dibaca. Misalkan di sini, ada Century Gothic. Century Gothic ini nyaman banget buat dibaca. Lalu bisa nggak kalau teman-teman pengen nyoba? Boleh aja. Tapi sekarang coba bandingkan dengan font-font yang lain di sini. Atau mungkin teman-teman bisa nyoba sendiri, bikin kalimat, duplikat, copy paste aja, kemudian diganti-ganti fontnya. Kemudian dilihat satu persatu, silahkan dibandingkan. Kira-kira gimana? Nah, dari sini aja kita sebenarnya udah bisa berasumsi gitu ya, bahwa, oh iya ya, ternyata kalau misalkan kurang nyaman dilihat, kira-kira kesan kita sebagai pembaca gimana? Bayangin aja teman-teman sebagai seorang rekruter, menerima CV, menerima resume, kemudian orangnya menggunakan font ini semua, gitu. Atau pakai yang Jokerman semua, itu kira-kira kesannya gimana? Gitu. Jadi ini bisa sebagai perbandingan ya teman-teman ya, kayak gitu. Nah lalu untuk penentuan font ini sebenarnya gimana sih gitu. Nah ini sebenarnya teman-teman yang bisa jadi kata kuncinya ya gitu ya. Teman-teman coba berpikir beberapa pertanyaan di atas. Kira-kira yang mau baca CV ini tuh siapa? Dalam arti, oh di awal, apakah akan diproses oleh sistem dulu, oleh sistem ATS? Gimana sih cara kerja sistem ATS? Teman-teman pahami dulu itu. Kemudian, gimana kalau misalkan gara-gara salah pemilihan font, font ini tidak terbaca, gitu. Tadi di awal sebelumnya ada salah satu rekomendasi yang menyampaikan bahwa ini adalah font-font yang nyaman, yang aman, gitu. Kenapa kok yang aman? Ya tadi, takutnya kalau teman-teman pakai font-font yang aneh-aneh, nggak kebaca fontnya, nanti teman-teman dianggap tidak punya kemampuannya, padahal tertulis, tapi nggak kebaca, kayak gitu. Yang selanjutnya, teman-teman juga harus tahu tuh, rentetan perjalanan CV ini. CV ini bakal dibaca sama siapa aja sih? Oh, CV ini akan dibaca langsung oleh rekruter. Karena aku kirim via email, berarti nggak diproses pakai ATS misalkan. Kemudian setelah itu akan dipegang oleh user. Kira-kira layak nggak informasi ini, aku tulis dengan font ini, kemudian dipegang sama user, padahal aku ngelamar kerja sebagai ini, di posisi ini misalkan gitu kan, terus di perusahaan ini, kira-kira gimana? Apakah profesional? Kira-kira kalau aku pakai font ini gitu, profesional nggak sih aku? Aku datang ke kantor nih nanti misalkan diundang gitu, kemudian udah rapi, kemudian aku ada interview, kemudian rekruternya megangin CV-ku yang ditulis dengan font ini, kira-kira gimana? Atau di CV-ku ada fotoku yang aku dandan profesional, tapi kata-katanya dengan font-font yang ya kayak gitu. Kira-kira gimana? Timpang banget nggak sih? Misalkan gitu. Kemudian tadi ya, apakah mudah dibaca, apakah nyaman dibaca? Ingat, mudah dibaca dan nyaman dibaca ini maksudnya adalah ya dibaca oleh orang atau dibaca oleh sistem. Ingat ya teman-teman, resiko kalau misalkan CV tersebut ya dibaca oleh sistem, tapi sistem gagal baca hanya karena font-font yang kurang familiar, ya sebenarnya ada beberapa faktor ya teman-teman.
Nanti aku bahkan bikin di video terpisah terkait dengan gagal bacanya suatu sistem ITS kayak gitu. Nah, gimana kan sayang banget ya teman-teman punya pengalamannya gara-gara salah pilih font, kemudian jadi kurang bisa kebaca secara komplit gitu. Atau yang nyaman dibaca. Misalkan nih, aku rekruter, aku harus baca CV banyak, kemungkinan manual misalkan gitu ya. Kemudian di situ tuh lihat CV teman-teman malah bikin bete gitu. Kayak ini apa sih ya nulis apa gitu-gitu. Bete teman-teman gitu. Karena tetap manusia, tetap ada manusiawinya kan ya teman-teman ya. Mungkin harus nge-review CV banyak, ada tugas lain-lain gitu. Terus malah jadi bikin bad mood nggak sih gitu. Kalau udah bad mood gimana sih dan lain-lain gitulah. Itu sebenarnya yang bisa teman-teman coba pahami dan bayangkan. Nah, dari semua yang ada di sini, mungkin kita bisa langsung simpulkan saja ya teman-teman, bahwa nomor satu, biar amannya nih gitu ya, silahkan gunakan font resmi yang biasa digunakan untuk menulis CV atau resume. Rekomendasi-rekomendasi yang ada di awal yang aku cuplik tadi, aku setuju semua. Kayak gitu. Jadi silahkan teman-teman pilih itu. Silahkan cek CV atau resume masing-masing. Kalau misalkan teman-teman menggunakan template, kan ada tuh ya template-template online. Pastikan teman-teman paham itu template-nya apa. Misalkan teman-teman menggunakan template online, tapi itu tuh kayak CV Maker. Tapi CV Maker-nya itu, dia udah bilang ini ATS friendly CV Maker. Menurutku sih itu udah otomatis ya salah satu dari yang tadi gitu. Tapi misalkan teman-teman menggunakan software lain, aplikasi lain, misalkan kayak gitu. Misalkan teman-teman menggunakan Canva, misalkan. Di dalamnya ada template-template. Nah, itu dicek tuh font-fontnya menggunakan font apa. Jangan sampai itu indah menurut teman-teman, tapi tidak indah menurut pembacanya. Kayak gitu. Kemudian, teman-teman pada saat membuat CV atau resume, silahkan menggunakan tools yang dikuasai. Artinya, misalkan teman-teman menggunakan tools A gitu ya buat bikin CV. Kalau misal di dalamnya itu memang ada template, kemudian udah jadi gitu kan. Dan teman-teman ngelihat bahwa, wah ini kalau aku melanjutkan dengan font ini beresiko nih. Nah teman-teman itu apa? Jadi adjust, jadi ganti gitu. Banyak teman-teman ya, udah banyak CV yang aku review secara langsung. Pada saat aku tanya ke teman-teman yang lain itu, loh ini kenapa fontnya semacam ini? Terus bilangnya adalah, oh iya kak, dari aplikasinya gitu, dari softwarenya gitu. Padahal kita bisa edit gitu. Gitu. Jadi jangan pasrah ya. Ingat ya, tools ya template-template website, software apapun itu tools. Nah, tools itu ngikutin penggunanya, jangan kebalik. Jangan pengguna yang mengikuti toolsnya, alat yang mengikuti orangnya. Kan gitu. Ya. Kemudian balik lagi, yang poin ketiga adalah silahkan gunakan font sesuai dengan jenis dokumen. Misalkan teman-teman tadi ya pengen memasukkan nih, oh informasinya cukup banyak, aku pengen skenario-nya halamannya cuma 2 halaman aja kayak gitu. Oke, aku fontnya aku mau pakai yang nggak terlalu makan tempat yang tadi aku bilang gitu. Dari jenis fontnya apa dan size-nya berapa kayak gitu. Kemudian pastikan font itu bisa mudah dan nyaman dibaca baik oleh sistem maupun oleh recruiter. Tapi teman-teman, walaupun teman-teman sudah menggunakan font resmi yang umum digunakan saat menulis CV atau resume, itu bukan faktor tunggal. Dalam arti, Kak, aku udah ganti nih fontnya sesuai rekomendasi, size-nya udah sesuai. Tapi kok aku nggak ada panggilan ya? Berarti salah dong infonya. Ya bukan. Karena tadi bukan satu-satunya faktor tunggal teman-teman lolos ke tahap selanjutnya. Ingat teman-teman, CV, resume, gampang dibaca itu bagus. Tapi akan percuma kalau gampang dibaca, tapi yang dicari itu nggak ada. Oke. Yang dicari itu apa? Ya kata kunci, keywords gitu. Keywords apa? Keywords kemampuan dan pengalaman teman-teman yang sesuai dengan keywords lokernya. Info loker, dia kan ada posisi dan kualifikasi gitu ya. Kualifikasi ini mengandung kata kunci. Teman-teman punya pengalaman, ditulis di CV atau resume. Di dalam CV-nya juga ada kata kunci. Nah, kata kunci inilah yang akan dicocokkan sehingga nanti kalau cocok, teman-teman akan diberi kesempatan untuk ke tahap selanjutnya. Nah, sekarang bisa dibayangkan, CV-nya mudah dibaca, anggap aja ada botol, tutupnya gampang dibuka, tapi yang dicari nggak ada, kosong. Terus diapain? Ya ditaruh. Kayak gitu, teman-teman. Cari botol lain, karena aku nyari air, misalkan kayak gitu. Analoginya tuh kayak gitu. Ya, jadi pastikan teman-teman paham dulu terkait dengan ini penentuan font dulu. Setelah itu teman-teman bisa belajar dari
video-videoku yang ada di playlist. Mungkin teman-teman bisa explore playlist FAQ seputar karir, teman-teman bisa explore dari channelku dari playlist cara menulis CV dengan benar, kayak gitu. Sehingga nanti teman-teman paham, oh aku akan rubah fontnya, aku akan ubah jenis CV-nya, dan lain-lain. Nah, paling sementara itu dulu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan, masih bingung, bisa tuliskan di kolom komentar. Atau silahkan teman-teman yang udah temenan sama aku di LinkedIn, di Instagram, di Facebook, atau punya nomor WA aku, punya emailku, silahkan nggak apa-apa, hubungin aku. Semoga membantu, semoga teman-teman sukses untuk memperoleh pekerjaan impian. Thank you.